Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku Hoir. Perkenalkan aku ibu dua orang anak dan ini adalah aktivitasku di pagi hari ya teman-teman. Ini adalah videoku hari kelima Idul Fitri ya teman-teman. Tapi ini adalah video kedua dan hari kedua aku di rumah di hari raya Idul Fitri tahun ini ya teman-teman. Ini aku mau merefill jajanan karena jajananku sudah menipis meskipun baru 2 hari ini lebaran di rumah. Dan ini adalah jajanan yang dibawakan oleh saudara yang ada di Pandaan ya teman-teman. Mumpung adik Mega sama bapak, jadi aku mau cepet-cepet beberesnya biar cepat selesai. Memang hari ini tidak ada rencana untuk bersilaturahmi karena kemarin sudah selesai dan mungkin nanti malam mau ke rumah mbah-mbah yang ada di Rekesan ya teman-teman. Ini aku tidak ada persiapan untuk hari ini. Hari ini hanya mau beberes, juga mau masak-masak ya teman-teman, karena kemarin tidak masak-masak, hanya masak-masak sekedar saja. Ini aku sudah lapar sebenarnya, tapi berhubung sudah siang dan khawatir nanti ada tamu yang datang, jadi aku mau beberes dulu yang ada di ruang tamu sambil makan jajan ya teman-teman. Ini sudah sekitaran pukul 7-an karena sedikit mendung, jadi mungkin hawanya sedikit dingin, juga tidak terlalu cerah suasananya. Hari ini aku mungkin hanya beberes seperti biasanya, kembali normal ya teman-teman. Karena setelah beberapa hari yang lalu aku seperti menjalankan kehidupan yang tidak teratur. Untuk hari ini aku mau mengaturnya lagi agar teratur seperti yang kemarin-kemarin. Ini adalah bajunya Pak suami. Aku memang menciumnya untuk melihat baju itu sudah bau atau tidak. Kalau tidak aku hanya ingin menjemurnya saja agar bisa dipakai lagi nanti ya teman-teman. Dan aku berencana untuk mengepel rumah hari ini. Ini Mas Chandra belum bangun, dia tadi malam tidurnya malam, dan adik Mega bangun pagi karena tidurnya semalam sore pukul 8 sudah tidur, jadi pagi-pagi tadi dia yang bangun pertama kali ya teman-teman. Jadi aku bangunin Pak suami untuk ngomong adik Mega. Ya teman-teman, mungkin suaraku tidak terlalu sehat karena aku masih kecapean, jadi mungkin semangatnya belum pulih sepenuhnya. Tapi aku memaksakan diri untuk mengupload video karena aku merasa sudah lama sekali tidak mengupload video sama sekali ya teman-teman. Aku sudah mulai kangen ingin mengupload video, tapi tubuhku sudah tidak bisa dikompromi, jadi suaranya seperti tidak ada semangat ya teman-teman. Ini aku lanjut sapu-sapu di luar. Setelah ini aku mau lanjut menjemur pakaian ya teman-teman. Pakaian yang semalam itu aku cuci untuk ronde pertama, dan ronde kedua aku mencucinya sebentar lagi ya teman-teman. Karena semalam tidak sampai selesai mencucinya, jadi aku melanjutkannya di pagi hari setelah mencuci ronde yang pertama ini. Dan jangan salah fokus ya teman-teman, itu yang menyapu halaman rumah itu bukan aku, jadi bersih ya. Yang menyapu itu adalah yang aku minta tolong kemarin untuk menjaga rumah. Jadi yang sekalian untuk beberes halaman rumah ya teman-teman. Ini di pagi hari yang
sedikit mendung tapi juga cerah. Entah apa namanya itu. Ini juga pakaiannya masih banyak karena sisa-sisa dari yang kemarin, sisa mudik ya teman-teman. Ini aku lanjut untuk mengeringkan pakaian yang untuk ronde kedua karena semalam tidak sampai selesai. Aku sudah sangat capek, jadi aku tinggalin. Setelah aku giling, aku tinggal tidur ya teman-teman. Ini aku juga mau sambi-sambi, setelah mengeringkan aku sambi-sambi beberes sedikit-sedikit. Nah, ini lanjut aku mau menggantung pakaian. Jangan salah fokus ya teman-teman sama lemari yang ada di sampingku itu, karena itu adalah lemari peninggalan dari orang tuaku dulu, dan umurnya lumayan tua juga sama seperti usiaku, dan itu adalah terbuat dari jati asli ya teman-teman. Jadi sebenarnya dia itu benar-benar kokoh dan memang hanya sedikit retakan yang ada di cermin. Itu pun karena yang cermin yang ada di sampingnya itu tidak terlalu tebal, jadi mudah sekali retak ya teman-teman. Kalau yang bagian kerusakannya juga ada di kaki, di kaki lemarinya ya teman-teman, itu sudah keropos kakinya saja, tapi kalau lemarinya itu masih, bahkan aku kemarin sedikit memberi warna, merenov sedikit lemariku itu, aku kasih banyak sekat-sekat agar bisa dibuat banyak tempat penyimpanan, dan ternyata kayu jatinya itu kayu jati yang tua, jadi aku memakunya, bahkan pakunya itu bisa melewat-melewat ya teman-teman, jadi aku kesulitan kemarin waktu menyekatnya. Mungkin kalau nanti ada rezeki lebih, aku ingin membenahinya ke tukang ya teman-teman, biar lebih enak dipandang. Kalau untuk fungsinya dia masih berfungsi dengan sangat baik. Kalau untuk penampilannya mungkin kurang baik karena di kaki dan di atasnya itu sudah keropos. Mungkin kayu yang dipakai di kaki lemari sama yang ada di atas buat hiasan itu mungkin kayu yang jati yang masih muda, jadi mudah sekali dihuni oleh nonor. Kalau tubuhnya alhamdulillah dia masih benar-benar sangat kokoh ya teman-teman. Paku saja melayat itu mungkin sudah tua sekali kayunya. Nanti entah tapi kapan itu rencananya aku jalankan, nunggu rezekinya ada kelebihan ya teman-teman. Ini aku lanjut beberes di dapur. Sebenarnya aku punya rencana untuk memindahkan kompornya ya teman-teman, tapi entah kapan dan nunggu juga rezekinya lebih, jadi aku mau merenov sedikit tempat cucianku, karena tetap menurutku tempat cucianku itu kurang enak dan ketinggian. Jadi terkadang waktu aku cuci piring itu bajuku basah, dan anakku pun, Mas Chandra, kalau cuci piring dia masih jinjit terkadang ya teman-teman. Jadi aku mau berencana untuk memindahkannya, tapi entah itu kapan tidak tahu ya teman-teman. Itu hanya rencanaku saja, karena aku memang paling suka memindahkan tempat atau membersihkan rumah ya teman-teman, karena menurutku suasana baru itu bisa membuat semangatku kembali lagi ya teman-teman. Jadi aku paling suka kalau disuruh untuk memindahkan suatu barang ke tempat yang lain atau membereskannya. Bahkan terkadang adik dan suamiku suka komplain dengan apa yang kulakukan itu ya teman-teman. Tapi itulah yang membuatku paling suka dan paling membuatku bersemangat. Awalnya
Dulu tempat kompor itu ada di samping kiriku itu ya teman-teman, atau di sebelahnya tempat beras itu. Tapi karena menurutku kurang efektif, jadi biar aku tidak terlalu banyak beberes, aku memindahkannya di atas salon. Itu pun salon pemberian saudara ya teman-teman. Aku buat tatakan kompor tuh karena aku tidak tahu harus memakai apa. Kalau kompornya ada di sebelah kiri, akan lebih banyak beberes karena kita harus sering-sering menggosok lantai. Jadi aku tidak terlalu menyukainya. Jadi akhirnya aku pindah di samping kanan cucian. Aku nanti berencana untuk memindahkan cucianku di sebelah tempat kompor yang lama ya teman-teman, biar nanti tempat cucian ini kosong. Tapi entah itu setuju apa tidak Pak suami, karena itu termasuk renovasi yang menurutku sedikit merepotkan, jadi tidak mungkin aku lakukan sendiri. Jadi aku minta persetujuan Pak suami. Nah, tapi nanti dulu ya teman-teman, entah berapa bulan lagi, nunggu rezekinya lebih dulu ya teman-teman. Doakan saja semoga cepat terlaksana karena aku sudah tidak tahan lagi untuk beberes terlalu banyak di dapurku ini. Karena menurutku kalau letak cuciannya di sini dan toilet atau kamar mandinya di sana itu kurang efektif waktu membersihkannya. Akan lebih setiap hari aku harus membersihkan 2 tempat, padahal itu belum pasti digunakan kamar mandinya. Aku inginnya kamar mandi itu tetap jadi tempat parkir sepeda motor ya teman-teman. Tapi nanti itu juga tunggu dana turun. Ke video ya teman-teman. Ini aku mau cuci piring. Cucianku hari ini juga banyak sekali. Jadi karena semalam, bukan hanya semalam saya beberapa hari ini aku setiap malam tidak pernah cuci piring. Jadi pagi-pagi pasti cuciannya banyak menumpuk. Dan itu membuatku semakin malas sebenarnya. Mau tidak mau harus siapa lagi kalau bukan ibu rumah tangga yang melakukannya ya teman-teman. Kita harus melawan rasa malas itu waktu dia datang. Jadi kita harus melawannya dengan sekuat tenaga agar rumah kita tetap bersih dan terjaga, perutnya tidak kelaparan karena ini sudah siang. Aku belum masak, jadi nanti Pak suami pasti kelaparan kalau aku tidak cepat-cepat memasak ya teman-teman. Ini aku langsung beresin tempat cuciannya karena memang kotor. Jadi aku mau membereskannya dulu biar nanti waktu kita masak-masak cuciannya sudah bersih. Kita tinggal cuci-cuci saja. Teman-teman bisa lihat ketinggian cucianku itu ya teman-teman, itu di atas perut. Jadi kalau kita cuci piring pasti baju yang kita pakai sedikit basah. Dan menurutku ini adalah tempat yang kurang tepat kalau dibuat cuci piring atau wastafel, mengganggu perjalanan karena ini adalah jalan, sebagian jalan. Di belakangku itu adalah pintu ke kandang sapi, juga kandang ayam. Jadi kalau cuci piring pasti berdempet-dempetan dengan pintu yang ada di belakangku ya teman-teman. Jadi itu membuat benar-benar tidak nyaman dan tidak sebebas kalau di tempat yang ada di belakangku itu. Itu pun karena lampu, terkadang lampunya itu juga tidak bisa menyentor langsung ke cuciannya. Jadi terkadang kalau aku cuci piringnya malam pasti sedikit redup, jadi menurutku kurang enak untuk cuci piring karena kita tidak bisa melihat dengan jelas cuciannya itu sudah bersih atau tidak. Ini aku lanjut sapu-sapu
kamar mandi ya teman-teman. Kemarin aku sudah sikat-sikat, hari ini aku tidak menyikatnya, aku hanya ingin menyapunya saja, juga membilasnya dengan sedikit air. Dan ini aku lanjut mencuci perlak ya teman-teman. Ini perlak yang kemarin aku bawa buat mudik karena Mbak Meka, adik Meka sudah merangkak, jadi kalau aku bawain ini biar tidak dingin, karena di daerah ibuku itu sangat dingin sekali, kasihan kalau dia kedinginan waktu merangkak. Jadi aku membawa perlak lebih ini ya teman-teman. Ini juga tas, ini tas yang aku bawa, yang satunya adalah milikku, yang satunya adalah milik Mas Chandra. Aku memang sengaja tidak mencuci milik Mas Chandra biar nanti Mas Chandra sendiri yang mencuci tasnya, karena dia berjanji mau mencucinya nanti siang. Jadi aku tidak mencucinya, aku hanya menggosokkan sabunnya saja biar bau mobilnya menghilang ya teman-teman. Sebenarnya ini tidak terlalu kotor karena memang mudiknya itu kemarin naik mobil minta tolong saudara, jadi tidak terlalu banyak menyentuh tanah. Dan di sana pun aku juga tidak membawa kemana-mana, hanya ditaruh di tempatnya saja. Jadi ini hanya bau bau mobil menurutku, karena aku termasuk pemabuk perjalanan yang sangat parah. Jadi menurutku bau mobil itu sangat menyengat di hidungku, jadi aku tidak tahan. Sebenarnya mabuk perjalananku tidak separah dulu ya teman-teman. Kalau dulu itu lihat mobil saja aku sudah bisa muntah-muntah. Belum naik sudah lihat mobilnya aku sudah bisa muntah-muntah. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak separah itu, tapi masih untuk ukuran orang lain itu masih parah, tapi menurutku itu sudah lebih baik daripada dulu. Karena sekarang mungkin hanya pusing dan juga mulas di perut. Kalau dulu jangankan pusing, bisa berhari-hari aku sakitnya itu ya teman-teman. Tapi kalau sekarang setengah hari saja aku sudah pulih, asalkan aku sudah mandi, juga sudah keramas, juga sudah bau-bau yang ada di barang yang ada di tubuhku itu sudah tidak berbau mobil, pasti aku sudah pulih ya teman-teman. Kalau dulu 6 jam perjalanan saja aku bisa mabuk sampai 3 hari teman-teman. Itu juga dengan muntah yang sangat parah, bahkan pahit sekali. Aku sampai trauma kemana-mana, aku tidak pernah naik mobil kecuali dengan terpaksa. Makanya aku tidak pernah minta antar kemanapun karena aku bisa naik motor sendiri. Sebenarnya bahkan aku kemanapun pergi ke luar kota pun aku bisa sendiri, aku tidak mau diantar. Asalkan aku tidak naik mobil, aku bakal melakukan apapun. Bahkan naik motor sendiri pun aku tidak apa-apa. Dan kebetulan aku memang punya SIM C, jadi aku tidak perlu khawatir. Aku tinggal hati-hati saja di jalan. Asalkan aku tidak naik mobil, pasti apapun aku lakukan kalau dulu. Dan hari ini pun sebenarnya tidak jauh beda, tapi tidak separah dulu ya teman-teman. Aku bisa sedikit mentolerirnya meskipun dengan terpaksa, tapi alhamdulillah mabuk perjalananku tidak separah dulu. Kalau dulu aku megang mobil saja atau megang kursinya mobil itu bisa muntah. Bahkan muntahnya itu bukan muntah yang sebentar, bisa muntah. Jadi kalau naik mobil itu belum naik aku sudah muntah, bahkan sampai setelah turun pun aku masih muntah-muntah. Itu dulu ya teman-teman. Jadi kalau aku diajak oleh pamanku untuk ke rumah saudara naik mobil, pasti aku menolaknya. Bahkan sekarang pun aku juga iya, tapi tidak sesering dulu menolaknya. Bu, perjalananku itu menurut ibuku sudah dari aku kecil ya teman-teman.
Itu kata ibuku, kalau ibuku bercerita. Bahkan aku bisa naik dari Jember ke Tretes itu aku bisa naik bis sampai 2 sampai 3 kali naik turun ya teman-teman. Padahal ibuku sudah membayarnya full sampai tujuan, tapi karena aku mabuknya terlalu parah akhirnya turun di tengah perjalanan. Setelah aku pulih dan bibirku tidak membiru lagi, pasti kami melanjutkan perjalanan dengan tetap naik bis ya teman-teman. Entah kenapa ibuku tidak naik kereta api, tapi bahkan naik kereta api pun aku juga tidak jauh berbeda. Aku tetap mabuk meskipun naik kereta ya teman-teman. Apalagi kalau keretanya itu kereta yang zaman sekarang ada AC-nya. Kalau tidak ada AC-nya, aku memang sedikit tidak terlalu mabuk, tapi kalau ada AC-nya, aku mabuk. Kalau zaman dulu itu tidak ada, jarang sekali kereta ekonomi ada AC-nya. Sekarang sepertinya semua kereta ada AC-nya ya teman-teman. Jadi aku mabuk dan harganya pun memang sedikit mahal. Dulu aku pernah naik kereta dari Jember ke Blitar ya teman-teman, itu hanya habis 25.000. Itu kalau tidak salah tahun 2008 ya teman-teman. Kalau sekarang entah berapa itu, aku tidak tahu karena aku tidak pernah lagi ke Blitar karena saudaraku sudah pindah. Sekarang pun kalau aku dikasih pilihan naik bis atau naik kereta api, aku lebih memilih kereta api ya teman-teman. Menurutku kereta api itu lebih murah, juga tidak terlalu mabuk, juga cepat dalam perjalanan. Entah kenapa ibuku lebih memilih naik bis ya teman-teman. Nanti aku kutanyakan ke ibu, kenapa ibu dulu itu waktu aku kecil lebih memilih naik bis daripada naik kereta ya teman-teman. Video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen videoku ini ya teman-teman. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.